Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Ya, semoga sehat-sehat saja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita kembali lagi untuk belajar literasi bahasa Inggris bersama saya Ilham Yunus melalui saluran edukasi kesayangan kita Smart School. Generasi smart berkarakter cerdas Ki. Oke, nah seperti yang teman-teman ketahui, nanti kalau teman-teman menghadapi suatu bacaan ya, literasi bahasa Inggris, nah tayangannya itu pasti akan terdiri dari beberapa paragraf. Nah, seperti ini teman-teman. Ada sebuah bacaan, isinya itu ada 2 paragraf ya untuk slide ini. Nah, kita cek apakah hanya 2 paragraf saja. Nah, ternyata ada paragraf ketiga dan paragraf keempat ya. Nah, oke. Jadi ada paragraf 3, 4, dan 5. Nah, kalau kita lihat di sini ya teman-teman, ini teksnya kayaknya lumayan panjang nih. Kak, ini mengerikan katanya. Tapi ya sebenarnya pada dasarnya teks-teks SNBT itu bakalan seperti ini teman-teman ya. Panjang, ya mungkin panjang kali lebar istilahnya gitu. Tapi you don't have to be worried, you don't have to be afraid. Karena selain kakak-kakak di sini mau memperlihatkan cara untuk menjawabnya, ya pastinya juga akan mengajarkan teman-teman cara menghemat waktu gitu. Karena dengan menghemat waktu juga teman-teman bisa memiliki waktu yang luang nanti ya untuk mereview jawaban-jawaban yang sudah teman-teman klik kalau karena komputer ya, jadi diklik gitu. Jadi sehingga mungkin ada waktu sekitar 3 menit untuk teman-teman review lagi jawabannya ya, supaya jawabannya maksimal dan mendapatkan skor yang teman-teman impikan. Oke, nah sekarang ya kita cek nih, ini teks tentang apa. Di sini ada paragraf 1 dan 2. Nah, biasanya teman-teman kalau misalnya menghadapi bacaan seperti ini, teman-teman boleh baca kalimat awal dan akhir saja ya. Apakah saya harus membaca keseluruhan, Kak? Nah, sebenarnya tidak perlu ya, teman-teman, karena teman-teman juga dibatasi oleh waktu gitu. Nah, jadi teman-teman baca saja awal dan akhir karena biasanya inti dari setiap paragraf itu ada di awal dan akhir ya. Nanti teman-teman bisa kolaborasikan dari setiap paragraf untuk menemukan ide pokoknya. Nah, seperti di sini ya, di paragraf pertama, di kalimat pertama, in the highlands of northern Thailand ya. Jadi katanya di dataran tinggi ya. Jadi highlands ini dataran tinggi teman-teman artinya ya. Northern Thailand, di Thailand bagian utara, there was once a truly isolated tribe. Ya, dulu ada sebuah gitu ya, sebuah tribe. Nah, tribe ini suku gitu teman-teman ya. Suku yang sangat, truly itu artinya sangat ya teman-teman. Sangat isolated. Nah, isolated ini kita artikan sebagai terpencil gitu. Nah, ini kok digarisbawahin, Kak? Nah, berarti nanti ini menjadi salah satu soal pertanyaan yang teman-teman akan hadapi ya. Mungkin di nomor 2 atau 3 atau 1 barangkali ya, nanti kita lihat. Oke? Tapi di sini saya sudah berikan makna bahwa isolated itu artinya terpencil ya. Kemudian, oke, kita baca kembali ya. Jadi di bagian Thailand utara ya, di dataran tingginya itu dulu ada sebuah suku yang sangat terisolasi atau terpencil gitu. Oke. Berarti teks ini akan membahas mengenai sebuah suku yang terpencil itu ya. Dulu. Nah, dari kata dulu berarti ada perbedaan dengan apa yang terjadi di masa sekarang ya. Kalau dulu terpencil berarti mungkin sekarang enggak. Nah, gitu. Ya. Jadi setiap kalimat yang teman-teman baca coba pahami gitu ya. Apa maknanya karena itu akan mengantarkan kita ke pembahasan selanjutnya ya. Nah, sekarang kita cek lagi di kalimat terakhir seperti saya bilang tadi ya, cara untuk mengetahui ide pokok dari bacaan. Kita bisa mulai dari sini ya, once di sini. Once outsiders attempted to approach them. Jadi katanya kalau ada orang dari luar ya, dari luar suku mereka berusaha untuk mendekati mereka, they immediately disappeared ya into the forest. Mereka akan tiba-tiba atau langsung menghilang di dalam hutan gitu ya. Nah, jadi cukup ini aja yang teman-teman pahami dari once sampai di forest. Artinya mereka itu mungkin nggak suka ya dideketin sama orang asing gitu. Karena ketika orang asing itu mendekati mereka, mereka akan langsung menghilang. Oke. Ya, ini sebuah detail ya, tapi intinya yang teman-teman perlu ketahui bahwa ini adalah pembahasan mengenai suku yang terisolasi. Udah itu aja ya. Teman-teman nggak perlu terlalu memahami detailnya sebenarnya. Nanti pertanyaan ya yang akan mengarahkan teman-teman untuk mengetahui apa sih yang ingin ditanyakan gitu. Nah, baru teman-teman boleh memahami detailnya. Untuk mengenali ide pokoknya, teman-teman hanya perlu memahami luar-luarnya saja ya. Kalau bahasa kasarnya kulit-kulitnya aja gitu ya. Supaya teman-teman bisa tahu aja sih ini teks mengenai apa. Oke? Nah, sekarang kita lanjut di di paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua katanya ya, these people call themselves Malabrik or Malabri.
Oke, jadi katanya mereka menyebut diri mereka sebagai Malabri, ya. Malabri mungkin itu ya, teman-teman. Which means forest human being in the Austroasiatic group of languages. Nah, yang mana artinya dari Malabri itu adalah forest human being atau manusia hutan, ya. Itu. Oke, ini detail lagi nih tentang suku tersebut. Nah, setidaknya di sini kita sudah ketahui bahwa suku tersebut namanya Malabri. Kalau diartikan adalah manusia hutan. Oke. Nah, sekarang kita cek lagi kalimat terakhirnya. Mungkin kita bisa mulai dari sini ya, teman-teman. For many years, ya selama bertahun-tahun, jadi di Malabri ini, orang-orang hutan tersebut katanya ya, were scattered throughout the forest. Jadi mereka menyebar di seluruh hutan katanya, oke? Existing as nomadic hunter-gatherers ya, yang mana mereka sebagai pemburu nomadik. Nah, nomadik, ada kata nomadik. Nomadic adalah istilah untuk menggambarkan kegiatan atau aktivitas berpindah tempat gitu ya. Jadi orang-orang ini mereka berpindah-pindah tempat kayak gitu teman-teman. Berburu dan mengumpulkan makanan di area hutan tersebut ya. Mereka berpencar. Makanya mereka disebut scattered. Nah, scattered ini artinya berpencar gitu teman-teman atau tersebar ya. Itu. Kemudian kita cek lagi, they hunted wild animals by spear and hand spade and gathered wild plants and fruits ya. Jadi katanya mereka berburu hewan hutan gitu ya. Jadi sudah jelas ya, ini seperti penjelasan dari hunter gatherers ya, bahwa mereka ini mengumpulkan makanan atau berburu hewan. Oke. Jadi apa sih inti dari paragraf kedua ini, Kak? Jadi paragraf kedua ini lebih membahas mengenai kegiatan tentang si Malabri ini ya. Khususnya di sini tentang bagaimana mereka mencari makanan. Tapi ya kembali lagi ini adalah detail tentang Malabri tadi ya. Nah, apakah ada info signifikan yang kita sudah dapatkan? Sebenarnya sudah ada ya, tapi sebenarnya tidak terlalu membandingkan dengan apa yang sudah ada dijelaskan di paragraf 1. Jadi mereka masih similar ideas ya. Artinya bahwa gagasan dari paragraf 1 dan 2 ini masih sangat erat gitu teman-teman, belum ada perbedaan ya yang mencolok. Jadi inti yang kita bisa dapatkan paragraf 1 dan 2 ini tentang apa itu masyarakat Malabri ya, yang dulunya katanya suku yang terpencil. Itu aja ya yang perlu kita ketahui untuk paragraf 1 dan 2. Nah, sekarang kita beralih ke paragraf ke-3 dan 4 ya, teman-teman. Nah, jadi di sini ada di paragraf 3, jadi due to their traditional substances through hunting and gathering. Jadi oleh karena katanya ya di sini. Nah, oleh karena kebiasaan berburu dan mengumpulkan makanan mereka yang sudah mereka lakukan selama bertahun-tahun, jadi orang-orang Malabri ini katanya sering dianggap sebagai fosil hidup gitu ya. Katanya dianggap fosil hidup gitu. Tapi katanya itu adalah pencirian yang tidak akurat katanya gitu ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, oke, ini seperti informasi baru nih bahwa mereka ini dianggap sebagai fosil yang hidup karena mungkin di zaman modern sekarang mereka masih melakukan apa yang dilakukan oleh manusia purba ya teman-teman ya, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan seperti itu. Tapi sini ada bantahan bahwa characterization ini tidak akurat atau tidak tepat katanya gitu ya. Nah, oke. Ini penting nggak sih Kak kalau untuk saya ketahui? Ya mungkin ini penting ya teman-teman, tapi seperti yang tadi yang saya sudah ungkapkan bahwa sepertinya paragraf ketiga ini dia hanya memberikan detail ya tentang masyarakat Malabri. Oke. Jadi 1 2 3 ini sejauh ini kita bisa tangkap, kumpulkan informasinya tentang ide pokok bahwa yang ingin dibahas pada bacaan ini adalah ciri-ciri atau tentang karakteristik manusia purba itu ya. Yang dianggap manusia purba tadi ya, yang mana sekarang menjelma menjadi suku Malabri namanya tadi. Oke. So far sampai situ. Nah, sekarang kita masih punya paragraf 4 dan 5 ya. Apakah ada perbandingan? Karena biasanya perbandingan itu yang akan membuat ide pokok itu lebih nyata ya, lebih kelihatan. Oke, sekarang kita ke paragraf keempat teman-teman. Over 3 decades, jadi selama 3 dekade lebih ya. Oke. Significant social changes have taken place within the community as a result of large-scale deforestation gitu. Nah, sejauh ini yang kita bisa tangkap di sini ya, jadi selama 3 dekade ini, katanya 3 dekade itu berarti 30 tahunan ya, teman-teman. Significant social changes, jadi ada perubahan sosial yang sangat besar gitu, yang terjadi dalam masyarakat tersebut, masyarakat Malabri tadi ya, teman-teman ya. As a result of large-scale deforestation. Oke, sebagai dampak atau hasil pembalakan liar gitu yang sangat besar. Wah, makanya mungkin di awal tadi disebutkan bahwa dulu itu ada suku, dulu gitu ya, suku yang sangat terisolasi. Nah, makanya di awal paragraf itu ada kata dulu.
Berarti sekarang sudah enggak ya. Nah, artinya memang ada terjadi sesuatu pada masyarakat tersebut. Nah, di sini disebutkan kehidupan sosialnya yang berubah gitu, ya. Sangat signifikan. Oleh karena adanya deforestation. Deforestation itu penggundulan, teman-teman. Artinya ya, yang sangat besar gitu. Which occurred at the end of World War II along with state-led policy that has been conducted since the mid-80s. Nah, ini detail yang panjang ya. Tapi teman-teman hanya perlu tahu saja bahwa ternyata mereka ini sudah tidak asing lagi ya. Mereka sudah tidak terpencil lagi karena sudah terjadi perubahan sosial akibat rumah mereka mengalami penebangan kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi kelihatannya di sini video pokoknya bukan lagi tentang ciri-ciri Malabry gitu ya. Dan ternyata di sini kelihatannya akan membahas mengenai bagaimana Malabry di zaman sekarang kayak gitu ya. Tadi ciri-cirinya sudah dan cukup detail nih karena udah 3 paragraf. Nah, di paragraf keempat memberikan informasi baru bahwa perubahan sosial terjadi pada masyarakat mereka, gitu ya. Oleh karena adanya pembalakan hutan yang besar-besaran gitu. Nah, sekarang kita cek lagi apa detail yang memperkuat informasi di paragraf ini. Tentunya kita ke slide berikutnya ya, teman-teman. One could ask, nah kita mungkin bisa bertanya katanya, how much would the world change without the Malabry? Jadi katanya apa sih pengaruh Malabry terhadap dunia gitu? Akan berubah seperti apa gitu dunia kalau tanpa Malabry? Nah, contohnya lagi di sini ya. An example, ada sebuah contoh ya yang bisa menjawab pertanyaan ini katanya. Contoh misalnya the word jealousy. Anyone know what jealousy means? Teman-teman tahu artinya jealousy? Jealousy itu artinya kecemburuan atau keirian gitu ya. Rasa cemburu gitu. Does not exist in their language. Katanya nggak ada sebenarnya di bahasa mereka. Jadi nggak ada istilah rasa cemburu gitu dalam istilah mereka ya. Which is to say that they have never been envious of others. Berarti katanya mereka mungkin nggak pernah iri antara satu sama lain. Karena kata iri itu pun nggak ada katanya dalam bahasa mereka. Ya. Sekarang kita cek, yet today, namun sekarang this is no longer the case. Ya. Nah, sekarang nggak seperti itu katanya. As they are integrated into Thai society under the banner of development. Nah, karena mereka sekarang sudah berkumpul ya dengan Thai society ya atau masyarakat Thailand ya. Berarti mungkin masyarakat modern ya, karena mereka kan dulu masyarakat yang tinggal di hutan. Tapi karena sudah terjadi penebangan besar-besaran di rumah mereka ya di hutan tersebut, mereka mungkin terpaksa untuk bergabung dengan masyarakat umum ya. Nah, makanya tadi terjadi perubahan sosial ya di paragraf sebelumnya. Yang Malabry in particular have begun to understand the modern world and have started to express this feeling. Nah, karena ya pastinya karena mereka tinggal di masyarakat modern, mereka juga akhirnya merasakan perasaan iri tersebut ya, cemburu tersebut gitu. Nah, apakah itu berpengaruh? Ya mungkin kurang lebih berpengaruh ya. Yang mungkin dulu mereka itu orangnya biasa-biasa aja gitu ya, bahwa mereka percaya bahwa setiap orang itu punya kesempatan waktu mereka masih di suku mereka. Tapi karena mereka sudah masuk ke dunia modern, mereka merasa bahwa ada perbedaan antara saya dan orang lain. Sehingga ketika ada orang lain yang mendapatkan keuntungan lebih besar, mereka merasa iri gitu. Apalagi di masyarakat modern pastinya ada kata iri ya dalam kamus mereka. Nah, kita cek lagi. They now have a measure to compare themselves with others. Mereka sekarang sudah punya ukuran gitu ya untuk membandingkan diri mereka. Nah, ternyata betul ya. Jadi ketika mereka sudah bergabung dengan masyarakat modern, mereka sering membandingkan diri mereka dengan masyarakat modern tersebut gitu. Ya mungkin mereka merasa bahwa karena saya bukan masyarakat asli, mungkin saya dikesampingkan kayak gitu. Nah, kita cek ya apakah benar demikian. Jadi katanya masyarakat Malabry ya khususnya yang youths itu artinya anak-anak mudanya, teman-teman, mereka merasa bahwa karena mereka ya disadvantaged ini merasa kayak tidak diuntungkan gitu ya atau dirugikan. Nah, akhirnya mereka merasa bahwa sangat sulit untuk melihat posisi mereka pada masyarakat Thailand yang modern tersebut gitu. Nah, kalau sederhananya mereka ini merasa bahwa mereka memang marginalkan seperti di nomor 2-kan begitu ya. Mereka mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan masyarakat modern karena latar belakang pendidikan mungkin, latar belakang keturunan mungkin yang berbeda ya. Jadi sehingga mereka merasa mungkin hidup di masyarakat modern tidak menguntungkan mereka. Itu ya kurang lebih teman-teman. Kita cek ada lagi nggak sih paragraf? Oke, nggak ada ya. Jadi teks tersebut ada sampai 4 atau 5 paragraf tadi.
Nah, jadi apa sih ide pokoknya, Kak? Nah, ide pokoknya ini membahas mengenai masyarakat Malabri ya, yang dulu hidup di hutan, sekarang mereka bergabung dengan masyarakat modern di Thailand ya, teman-teman. Tapi di sini fokus membahas bahwa mereka mengalami perubahan sosial yang signifikan ya. Mereka merasa bahwa diri mereka ini tidak diuntungkan atau dirugikan semenjak hidup atau bergabung dengan masyarakat modern. Ya, question one dulu ya, teman-teman. Jadi pertanyaan pertama, di sini ada pertanyaan the underlying word isolated. Nah, ini tadi ya yang sempat saya berikan petunjuk bahwa sepertinya isolated ini akan menjadi salah satu soal dan ternyata ada di nomor 1. Oke. Nah, tadi isolated saya sudah artikan ya untuk teman-teman. Artinya apa? Good. Jadi isolated ini artinya terpencil ya. Terpencil. Atau terasingkan mungkin ya, teman-teman kalau bahasa Indonesianya. Ya, definisi dari terpencil itu. In paragraph 1 is closest in meaning to. Jadi katanya makna dari isolated ini di paragraf 1 tadi sudah ada ya. Ini maknanya sama dengan apa gitu. Nah, isolated, terpencil. Kalau kita artikan antara A, B, C, D, E di sini, pastinya kadang ya ada pilihan yang kayak mirip-mirip begitu loh teman-teman. Ya. Nah, cara paling cepat untuk menentukan bisa kita lakukan eliminasi ya. Eliminasi itu paling efektif menurut saya teman-teman. Artinya nanti teman-teman hanya fokus saja dengan jawaban yang memungkinkan ya. Kayak di sini kita artikan dulu. Lonely artinya kesepian. Oke. Kemudian hidden ya artinya tersembunyi. Oke, ya. Ya mungkin saya stop sampai sini ya. 2 pilihan dulu saya jelaskan satu-satu. Pertama, lonely itu kesepian. Apakah terpencil, isolated itu sinonim dengan lonely, kesepian? Apakah seseorang yang terpencil gitu ya atau terasingkan itu merasa kesepian? Oke, ini seperti memiliki sifat makna yang dekat ya teman-teman, tapi tidak secara langsung bisa saling bertukar ya. Jadi terpencil itu tidak diartikan juga kesepian ya. Orang yang mungkin dalam keramaian bisa juga merasa kesepian gitu. Sedangkan sebaliknya orang yang terpencil belum tentu merasa kesepian. Jadi kesimpulannya A, lonely itu cukup jauh ya untuk dijadikan sinonim dari kata isolated. Jadi kita bisa eliminasi ini. Oke? Ya, sekarang B, hidden. Hidden artinya tersembunyi. Terpencil, terasingkan, kemudian hidden, tersembunyi. Oke, artinya sama-sama tidak terekspos ya, generally not exposed gitu. Jadi mereka tidak terekspos secara umum gitu. Oke, ini juga sama dengan alpha, bahkan menurut saya masih lebih kuat ya, bahkan bagian B. Mereka memiliki sifat makna yang sama gitu. Tapi apakah mereka bisa saling bertukar kata? Misalnya saya bilang, oh saya tinggal di tempat yang terpencil. Apakah itu sama dengan saya bilang, saya tinggal di tempat yang tersembunyi? Ya mungkin ya gitu. Tapi misalnya saya nih tinggal di kota besar. Karena ada gedung gede nih, kanan kiri, belakang, depan gitu. Dan saya di tengah-tengahnya. Berarti saya tersembunyi. Tapi apakah kota tersebut terpencil? Enggak ya? Nah oke. Artinya bahwa tersembunyi ini maknanya masih terlalu luas untuk diartikan terpencil. Terpencil itu sudah pasti jauh dari keramaian gitu. Sedangkan tersembunyi itu belum tentu tidak ramai ya. Nah, jadi tersembunyi ini bisa ramai, bisa juga memang sepi. Sedangkan kalau terpencil itu sudah pasti jauh dari keramaian itu ya. Jadi B juga masih kurang tepat untuk dijadikan sinonim. Nah, kita coba lagi ya, bagian C, divided. Divided artinya terbagi ya. Oke, terbagi. Terpencil dan terbagi, apakah dia memiliki makna yang dekat seperti A dan B? Terpencil dan terbagi? Nah, tentu tidak ya. Terpencil itu dan terbagi itu pastinya berbeda. Jadi ini bisa kita eliminasi juga. Oke. Bahkan kalau mau dibandingkan A, B, C itu paling lemah ya, teman-teman. Sekarang bagian D, remote ya. Sorry, kok saya langsung hapus ya. Nah, remote. Kalau kita dengar kata remote, mungkin langsung kepikiran remote control ya. Remote di TV kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya remote ini punya makna tersendiri ya. Nah, biasanya remote ini untuk level pembendaharaan kosakata, remote ini sebenarnya bukan makna kata yang umum ya, jadi cukup asing gitu. Jadi mungkin saya wajarin teman-teman kalau misalnya nggak tahu artinya ya. Nah, but that's why you watching me to study and teach you and learn together here untuk mengartikan apa itu remote ya. Remote itu artinya terpencil. Oke. Jadi jawabannya adalah delta ya, so far. Oke. Delta ini yang paling bisa untuk menggantikan isolated di sini. Nah, sekarang coba kita bandingkan dulu dengan E ya. Karena bisa jadi juga E ya. Nah, kadang kalau untuk reading itu teman-teman
nggak boleh terburu-buru ya, karena antara pilihan satu dan lain itu bisa jadi jawaban yang mana yang lebih tepat kayak gitu ya di antara yang lain. Bisa jadi antara 1 dan 2 itu benar sebenarnya, tapi ada yang lebih tepat ya. Maka dari itu untuk literasi bahasa Inggris ini kalau di kampus-kampus itu dia masuk di sosum ya. Jadi seperti ilmu dinamis gitu teman-teman. Bukan ilmu pasti ya seperti di saintek ada rumusnya pasti satu jawabannya, jawaban yang benar. Tapi seperti literasi ini kadang 2 sampai 3 pilihan itu benar, tapi ada yang paling tepat kayak gitu. Nah, sekarang so far bagian D itu yang paling tepat ya. Sekarang kita bandingkan ke E lagi. Integrated. Nah, integrated ini artinya apa sih, Kak? Integrated ini artinya terpadu, ya. Oke, apakah terpadu sama dengan apa tadi? Terpencil? Enggak ya. Jadi terpencil dan terpadu itu ya beda makna. Seperti C tadi, terbagi dan terpadu, enggak ya. Jadi kalau kita mau bandingkan A, B, dan D, itulah yang paling mendekati dengan isolated. Tapi yang paling tepat, makna yang memang bisa bertukar dengan isolated adalah remote. Jawabannya adalah delta. Ya, teman-teman ya. Bisa ya? Nah, oke. Jadi vocabulary seperti ini. Kalau untuk memecahkan soal kosakata ini, pastinya membutuhkan kemampuan pembendaharaan teman-teman ya. Makanya mulai dari hari ini perbanyak ya kosakatanya. Sehari 10 itu udah cukup. Pasti akan membantu sekali nanti buat teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah dieliminasi, teman-teman bisa membandingkan dengan pilihan yang ada. Ya, seperti tadi ya, kalau kita mau lihat A, B ini juga mendekati, tapi tidak memiliki makna yang bisa bertukar dengan isolated. Dan yang ternyata bisa adalah bagian delta remote. Bisa ya teman-teman ya, paham ya? Oke, kalau ada pertanyaan silakan komentar di kolom chat ya, di kolom komentar video kita.